Malam itu, hujan gerimis membasuh kaca depan truk box yang dikendarai oleh Sugeng. Jarum jam menunjukkan pukul 2.15 pagi. Sebagai supir logistik rute lintas provinsi, Sugeng sudah biasa dengan rasa kantuk. Namun malam ini, yang berbeda. GPS di ponselnya terus mengarahkannya masuk ke sebuah jalan setapak yang rimbun dengan pohon bambu di daerah pinggiran Jawa Tengah. Tumben lewat sini, biasanya lewat jalur utama, gumam Sugeng. Namun, karena ingin cepat sampai, agar bisa mengejar jadwal bongkar muat, ia mengikuti instruksi suara dari ponselnya. Tiba-tiba, jalanan yang tadinya aspal kasar berubah menjadi halus, sangat halus, seperti aspal sirkuit balap. Anehnya, di kiri dan kanan jalan bukan lagi hutan gelap, melainkan deretan rumah-rumah mewah bergaya kolonial dengan lampu taman yang benderang. Sugeng sempat terpana. Keanehan pertama, tidak ada satupun orang di sana. Keanehan kedua, suara mesin truknya yang biasanya bising, mendadak senyap. Hanya ada suara musik keroncong lamat-lamat. Entah dari mana. Di depan, ia melihat seorang wanita berpayung kertas berdiri di pinggir jalan. Wanita itu menunjuk ke sebuah gang sempit. Tanpa pikir panjang, seperti dalam pengaruh hipnotis, Sugeng memutar kemudinya masuk ke gang tersebut. Logikanya seolah mati. Ia merasa truk boxnya yang lebar itu bisa masuk dengan mudah ke celah yang sangat sempit. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar. Berak, kepala Sugeng terbentur setir. Kesadarannya pulih seketika. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap kabin truknya. Lampu depan truk yang berkedip-kedip menyoroti sesuatu yang mustahil. Bukan rumah mewah, bukan jalan aspal halus. Sugeng gemetar hebat saat menyadari posisi truknya berada tepat di tengah pemakaman tua yang dipenuhi nisan-nisan berlumut. Dan medan mustahil, truk box seberat beberapa ton itu terjepit di antara dua pohon beringin raksasa yang jaraknya bahkan tidak sampai 2 meter. Dan akses tertutup. Di belakang truknya hanya ada semak belukar setinggi manusia dan gundukan tanah makam yang sama sekali tidak menunjukkan bekas jejak ban mobil. "Gusti, saya lewat mana tadi?" bisik Sugeng dengan suara parau. Ia mencoba menyalakan mesin, namun nihil. Di luar, suara tawa melengking terdengar dari atas pohon beringin. Sugeng hanya bisa mengunci pintu, meringkuk di bawah kemudi, dan membaca doa sebisanya hingga fajar tiba. Keesokan harinya, warga desa gempar. Mereka harus memanggil alat berat dan menebang beberapa dahan pohon suci hanya untuk mengeluarkan truk Sugeng. Secara logika teknik, truk itu tidak mungkin bisa masuk ke sana tanpa merusak nisan atau meninggalkan bekas ban di tanah basah. Sugeng hanya terdiam 1000 bahasa. Sementara di dashboard mobilnya, ia menemukan selembar daun kamboja kering yang terselip di manifest pengiriman paketnya. Suasana pagi itu pecah oleh riuh rendah warga desa yang berbondong-bondong menuju area pemakaman keramat di kaki bukit. Mereka terheran-heran melihat sebuah truk box besar sudah nangkring tepat di depan cungkup bangunan makam sesepuh desa. Sugeng duduk bersandar di ban depan dengan wajah pucat pasi dan mata yang kosong. Seorang pria tua dengan sarung tersampit di bahu dikenal sebagai Mbah Jono. Juru kunci makam tersebut mendekat sambil membawa segelas air putih. "Minum dulu, Rey, biar nyawamu kumpul," ujar Mbah Jono tenang. Sugeng menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Mbah, saya benar-benar tidak tahu. Tadi malam jalannya bagus, banyak rumah besar. Saya lewat gang di sana itu," tunjuk Sugeng ke arah deretan pohon bambu yang rapat dan berduri. Warga yang mendengar langsung saling pandang. Pak RT yang berdiri di samping truk sambil memeriksa bodi mobil menyahut dengan nada tidak percaya. "Pak RT, gak masuk akal, Mas, sampean lihat pohon bambu itu. Itu sudah tumbuh puluhan tahun dan rapat sekali. Motor saja tidak bisa lewat. Apalagi truk box sebesar ini. Tidak ada satupun bambu yang patah atau tanah yang amblas bekas ban." "Sugeng, tapi saya nyata lewat situ. Ada perempuan pakai payung yang arahkan saya. Dia bilang ini jalan potong supaya cepat sampai ke gudang kota." Mbah Jono tersenyum tipis. "Perempuan itu memang sering menjemput tamu kalau lewat tengah malam. Mas tadi bukan lewat jalan dunia, tapi dipinjamkan jalan sama mereka yang mau reksa penunggu sini. Mas ini beruntung masih sadar sebelum masuk lebih jauh ke jurang di belakang makam." Proses evakuasi pun dimulai. Warga mencoba membantu mendorong
Namun posisi truk benar-benar terjepit secara presisi di antara dua pohon beringin. Logika fisika, spion truk hanya berjarak 1 cm dari batang pohon. Secara matematis, mustahil mobil itu bisa masuk ke sana tanpa gesekan atau benturan keras. Keanehan bal, tanah di bawah truk adalah tanah gembur bekas hujan semalam. Namun anehnya, tidak ada jejak ban yang membekas menuju titik truk itu berhenti. Seolah-olah truk itu diangkat dan diletakkan begitu saja dari langit. Seorang pemuda desa yang mencoba membantu menyalakan mesin truk tiba-tiba berteriak, "Loh, Mas, lihat ini di bak belakang." Sugeng dan Pakar Teh berlari ke belakang. Pintu box truk yang terkunci rapat perlahan dibuka. Di dalam box yang seharusnya penuh dengan paket-paket kardus, kini sebagian ruangnya dipenuhi dengan taburan bunga, mawar dan melati yang masih segar. Baunya sangat menyengat hingga membuat beberapa warga merinding. Setelah memakan waktu hampir 5 jam dan bantuan mobil derek dari kota, truk itu akhirnya berhasil ditarik keluar. Sebelum Sugeng naik ke kabin untuk melanjutkan perjalanan, Mbah Jono menepuk pundaknya. "Lain kali, kalau GPS-mu menyuruh belok ke tempat yang tidak ada lampunya, lebih baik berhenti dan tidur. Jangan pernah mengikuti pemandu yang tidak menapak tangan," pesan Mbah Jono. Sugeng mengangguk cepat. Ia segera menginjak gas, berjanji pada diri sendiri tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas saat malam hari. Namun, saat ia melirik ke spion tengah, ia melihat sosok wanita berpayung kertas itu berdiri di bawah pohon beringin, melambaikan tangan dengan pelan, seolah menunggu tamu berikutnya.